Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali kata syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat waktu, nikmat kesempatan, nikmat akses, nikmat hidayah, nikmat taufik, sehingga hati ini bisa mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala walaupun dengan segala kekurangan dan kebodohannya, sehingga kaki ini bisa melangkah ke salah satu rumahnya walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Tubuh ini bisa diajak untuk bersimpuh, untuk ruku, untuk sujud, untuk mempelajari ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk duduk dalam rangka menambah iman, sebagaimana perkataan para ulama kita, ta'alau nu'minu sa'atan, marilah sejenak kita tambah iman kita. Semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mahal. Dan khususnya di hari-hari menjelang Ramadan, karena hadirnya kita di majelis ilmu dengan segala keutamaan dan pahalanya, itu secara otomatis persiapan menuju Ramadan. Karena sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa iman di dalam hati kita harus kita persiapkan menuju Ramadan, menjelang Ramadan. Dan persiapan yang terbaik adalah persiapan hati yang bertauhid kepada Allah, hati yang beriman kepada Allah, hati yang kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena seluruh amalan di bulan Ramadan itu motor penggeraknya adalah hati. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahil qalbu. Kita nggak akan bisa berpuasa dengan baik, salat tarawih dengan khusyuk, kalau hati kita bermasalah ketika berada di bulan Ramadan. Dan iman di dalam hati kita bertambah dengan ketaatan, sebagaimana iman di dalam hati kita akan berkurang dengan kemaksiatan. Dan itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dengan kehadiran kita di majelis yang semoga Allah berkahi ini adalah booster keimanan,
Di samping syarat akan pahala, di waktu yang sama adalah booster keimanan untuk memasuki Ramadan. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, marilah kita syukuri hal tersebut. Sebagaimana jangan lupa minta pertolongan kepada Allah. Makanya Nabi SAW mengajarkan nahmaduhu wa nasta'inuhu. Hanya kepada Engkau kami meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mintalah ilmu yang bermanfaat. Salah satu guru menyampaikan bahwa seringkali bukan karena pelajarannya yang susah, tapi kurangnya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita evaluasi, seringkali kita lebih serius ketika meminta dunia daripada meminta ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Seringkali kita lebih fokus, lebih all out ketika meminta dunia dibanding meminta taufik untuk bisa beramal soleh. Maka tidak heran kita sering gagal dan kita sering kesulitan untuk belajar dan beramal, karena begitulah kadar permintaan kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan kita dengan khutbah hajatnya, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kami memuji Engkau dan kami meminta pertolongan kepada Engkau. Lalu Nabi SAW mencontohkan wa nastaghfiruh, dan kami beristighfar kepada Engkau. Karena penghalang antara kita dengan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, adalah dosa, hadirin sekalian. Dosa itulah yang membangun kabut tebal di dalam hati kita dan noda-noda hitam yang membuat kita susah khusyuk ketika belajar, yang membuat apa yang kita dengar itu tidak masuk ke dalam hati. Ketika usut punya usut, lagi-lagi masalahnya adalah dosa. Makanya di awal majelis Nabi SAW beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Lalu kita meminta perlindungan dari diri kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Allah, lindungilah kami dari keburukan diri kami dan efek dari dosa-dosa kami. Banyak di antara kita tuh hadirin seringkali khawatir akan gangguan pihak lain. Padahal pihak yang paling besar potensinya menghancurkan diri kita adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi, Nabi mendidik kita untuk membaca wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan diri kami dan efek dari dosa-dosa kami. Rahimallahu mar'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya. Allah juga berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah. Dan manusia itu tahu tentang dirinya sendiri. Walau alqa ma'adhirah, walaupun dia seringkali memberikan justifikasi, memberikan alasan, memberikan disclaimer, memberikan pembelaan, pembenaran, tapi kalau dia mau jujur, balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia tahu tentang kondisi dirinya. Maka kita minta pertolongan dan perlindungan kepada Allah, semoga
kita tidak hancur karena blunder-blunder kita. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama, "Lau lam yakun 'aunun min Allahi lil fata, fa awwalu ma yajni 'alaihi ijtihaduhu." Kalau bukan karena pertolongan dari Allah kepada seseorang, maka yang pertama kali yang akan menghancurkan dirinya adalah dirinya sendiri. Yang pertama kali menghancurkan dirinya adalah blunder-blundernya sendiri. Bukankah Allah berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Dan apabila Anda berbuat baik, maka itu untuk diri Anda. Dan kalau Anda berbuat buruk, maka Anda yang akan menemui getahnya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau Anda berbuat baik, itu buat Anda. Kalau kita datang ke kajian, itu buat diri kita. Kalau kita resapi kajiannya, itu buat diri kita. Kalau kita amalkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi SAW, itu untuk diri kita. Wa in asatum falaha. Dan kalau kita buruk, kita akan hancur. Oleh karena itu, semoga Allah melindungi kita dari keburukan diri kita, dosa-dosa kita, dan blunder-blunder kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana hadirin sekalian, marilah kita berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan marilah kita bertakwa dan berusaha berbicara yang benar dan berbicara yang jujur. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan kalimat yang benar dan jujur. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki urusan kalian. Allah yang janji, hadirin, Allah akan perbaiki urusan kita. Kalau kita evaluasi diri, seringkali masalah kita itu nggak selesai-selesai karena kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita mengandalkan otak kita sendiri, kita mengandalkan pemikiran kita sendiri, kita mengandalkan pengalaman. Gue udah punya pengalaman, lo tenang aja. Gue tuh ngerjain ini udah 25 tahun. Lo denger kata gue. Iya, pengalaman penting, hadirin. Tapi bukankah manusia tempatnya salah, tempatnya kekeliruan, dan banyak blunder-blunder besar itu bukan dilakukan oleh newbie, tapi dilakukan oleh expert dan orang-orang yang berpengalaman. Kita butuh pertolongan dari Allah. Kita butuh islah dari Allah Subhanahu wa taala, perbaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa didapat dengan cara berusaha bertakwa semampu kita dan ucapkanlah kalimat yang benar dan jujur. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, sebagaimana kita meminta ilmu nafi dan meminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat bagi diri kami. Wanfa'na bima 'allamtana, dan berikanlah manfaat dari apa yang Kau ajarkan kepada kami. Hadirin yang Allah muliakan, untuk kesekian kalinya kita masih meliburkan kajian Tadhkiratus Sami, dan tidak lain tidak bukan karena persiapan menuju Ramadan, tamu yang sangat istimewa. Karena kita harus melakukan dalam tanda kutip persiapan terakhir, karena jarak
antara kita dengan tamu ini sangat-sangat dekat. Berapa minggu lagi hadirin? Hah? Ya 3 nih Pak Ustadz. Masya Allah. Bukan 3, 5 gitu. 5 hari kurang lebih. Kapan sih hadirin? Kemungkinan kapan? Itu bukan kemungkinan, itu kepastian. Satu Ramadan. Satu Ramadan itu kepastian, bukan kemungkinan. Makanya, ya Allah, kita kan berteman udah lama. Makanya pertanyaan saya, kemungkinannya kapan? Karena saya tahu kualitas antum bagaimana. Iya. Kita kan udah lama sebelum pandemi kita di sini. Alhamdulillah Allah kasih taufik karena nggak terjebak antum. Kemungkinannya kapan? Bukan satu Ramadan. Hah? Ru'yatul Hilal kapan Pak? Tanggal 29 kapan? Rabu kurang lebih. Ya. Iya, bisa kalau nggak Kamis Jumat. Sebagaimana kita menunggu keputusan pemerintah. Ini Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari kurang lebih, atau 6 hari. Nggak ada waktu lagi hadirin sekalian, kita sudah harus, kata orang event itu harus GR katanya. Ya, udah nggak ada waktu lagi. 5 hari sangat-sangat mepet, sangat singkat. Sedangkan yang harus dipersiapkan tuh banyak. Yang harus dipersiapkan itu nggak mudah. Dan terbukti di Ramadan-Ramadan yang lalu. Siapa di antara kita Ramadan yang lalu itu seluruh targetnya terpenuhi gitu. Semuanya. Kalau gagal ya 90% dari target lah. Ada. Padahal pintu surga sudah dibuka. Pintu neraka ditutup rapat-rapat. Wasuffidatis syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah. Ternyata dari pengalaman kita, bukan pengalaman orang loh. Bukan kata si A, bukan testimoni si B, bukan kata si C, kita yang udah ngalamin. Benar kan hadirin? Siapa? Yang Ramadan pertama siapa? Makan ini. Ini kan expert semua nih kan, pengalamannya panjang dengan Ramadan. Berapa kan dari kita yang berhasil? Oke, bagi yang berhasil, yang sholat tarawihnya setiap malam, yang khatam Al-Quran di Ramadan yang lalu. Pertanyaan berikutnya, dari 30 minggu tahun lalu berapa malam sih? 30 ya? Masih ingat nggak? Hah? Berapa malam? Hah? Berapa malam? Kalau nggak salah udah 9 ya? Udah lupa ini ada. Bulan tahun lalu puasa nggak? Loh, pertanyaan aja. Berapa lama kita tahun lalu itu? Ada yang dua. Siapa yang 28 tadi? 28 berarti kurang 1. Mumpung masih 5 hari coba dikodok lah. 29. Oke, kita raweh 29 hari. Oke, berapa malam yang khusyuk? Berapa malam yang khusyuk? Oke, di 10 malam terakhir kita cari Lailatul Qadar. Berapa malam yang maksimal? Nggak ada yang ketiduran tuh 10 malam terakhir. Hadirin ini nggak mudah, benar serius. Apalagi kita kembali ke kaidah yang dulu banget kita udah sampaikan, kathratul misas tumitul ihsas. Seringnya berinteraksi itu bisa
menghilangkan sensitivitas, menghilangkan emosi, menghilangkan atmosfer, menghilangkan spirit, dan semua hanya sekedar rutinitas karena kathratul misas. Dan itu yang terjadi di sebagian kita. Walaupun hingar-bingar Ramadan 5 hari lagi atau Ramadan kemarin 6 hari lagi, biasa aja. Kenapa? Tahun lalu juga ngalamin Pak Ustadz. 2 tahun lalu juga ngalamin Pak Ustadz. Tapi bedakan dengan orang yang masuk Islam bulan lalu dan tahun ini insya Allah Ramadan terakhir, pertama dia. Oh itu dalam. Mungkin udah WA kita, bro gue deg-degan nih bro gitu. Oh, exciting banget nih. Kenapa? Ramadan pertama. Dan bandingkan kalau kita dapat WA dari teman kita yang satu madrasah dengan kita, satu TPA dengan kita, usianya sama dengan kita, 32 tahun misalnya, terus dia bilang, gue deg-degan nih gitu loh. Mungkin kita akan bingung gitu. Dan kita suruh cek jantung nih orang. Coba lo cek deh, kayak gue jantung lo gak normal. Enggak, gue tentang Ramadan. Ah, lo bisa aja lo. Aja soalim deh. Gitu. Lo ada, kenapa? Karena orang terbiasa udah setiap tahun ketemu Ramadan, setiap tahun ketemu Ramadan. Ini bahaya tahunan hadirin sekalian. Dan itu memang sudah kita sampaikan, tapi harus kita ingatkan lagi, harus kita ingatkan lagi. Hadirin ini bulan spesial, serius spesial. Kalau nggak spesial, nggak mungkin para ulama nggak fokus. Kalau nggak spesial, nggak mungkin nama besar seperti Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran 2 kali sehari. 60 kali dalam sebulan. Di Ramadan, kurang lebih. Hadirin coba, kita yang banyak dosa hadirin sekalian. Nggak jelas nih kita dosa udah berapa tahun. Dan kita yakin dengan konsep wa'at bi'is sayyi'atal hasanatam huha. Nabi kita SAW bersabda, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Itu kan konsep yang diajarkan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan itu pun konsep yang Allah firmankan dalam surat Hud ayat 114, wa aqimis shalah, dan tegakkan shalah tarafail nahar wa zulafan minal lail. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Dan kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan. Fungsi kebaikan itu menghapus keburukan, hadirin. Fungsi amal soleh itu menghapus keburukan dan dosa. Itu salah satu mukaffirat dzunub. Mukaffirat dzunub itu penghapus dosa-dosa. Dan bagi kita yang banyak dosa, khususnya yang berbicara, bukankah Ramadan adalah solusi? Karena kedatangan tamu ini adalah kedatangan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Seribu bulan. Yang kalau dihitung dalam tahun, berapa tahun hadirin? 83 bulan, sekian bulan. 83 tahun, sekian bulan. Ini kan kabar gembira bagi orang yang seperti kita yang punya dosa 20 tahun, punya dosa 30 tahun.
punya dosa 35 tahun, yang punya dosa 40 tahun, yang punya dosa 45 tahun, bahkan yang punya dosa 50 tahun, yang punya dosa bahkan 55 tahun. Bahkan kalau diantara kita yang punya dosa 60 tahun. Wah, 60 tahun berantakan deh hidupnya. Tapi nggak syirik gitu, hidupnya berantakan. Yang punya dosa 65 tahun. Yang punya dosa 70 tahun. Yang punya dosa 75 tahun. Bahkan yang usia yang berusia 80 tahun isinya mayoritas dosa itu. Lalu Allah berfirman, Lailatul Qadari khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Wih, itu luar biasa jemaah. Solusi. Maka ini bukan sekedar tamu hadirnya, ini harapan. Kedatangan Ramadan itu bagi orang-orang beriman itu bukan tentang tamu, itu harapan. Dan bagi orang yang punya pengalaman hidup, semua sepakat. Salah satu unsur terpenting dalam hidup harapan. Itu yang membuat orang bunuh diri hadirin. Bukan karena nggak punya duit, bukan. Atau tanya deh yang udah melakukan bunuh diri. Kalau bisa, bisa. Atau yang mau mencoba, atau baca kasus-kasusnya. Emang karena dia nggak punya duit? Bukan. Apakah karena dia nggak punya keluarga? Banyak dari mereka punya keluarga. Apakah karena mereka nggak punya kecerdasan? Banyak mereka jenius. Terus kenapa mereka bunuh diri? Mereka kehilangan harapan hadirin. Harapan. Itu mahal. Harapan itu yang membuat orang itu bangkit ketika di saldonya nol. Dan dompetnya nol. Dan kehilangan harapan itu yang bisa membuat orang walaupun di saldonya ada 3 miliar atau 4 miliar diputuskan dibunuh diri. Dan Ramadan hadir membawa harapan. Hanya orang-orang yang nggak tahu kehidupan, yang nggak memahami konsep ini. Harapan itu penting. Makanya kan Rasulullah senang sekali dan memberikan sambutan. Dan para sahabat, para ulama klasik sampai hari ini itu senang. Kenapa? Ini harapan. Bagaimana bukan harapan ketika Nabi SAW mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apa maksud mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu? Harapan hadirin. Kita yang pendosa, kita yang kotor, kita yang banyak maksiat, kita yang pernah durhaka sama orang tua, kita yang makan uang haram. Kan harapan. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyamul lail, tarawih karena iman dan ihtisab, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Apa itu? Kenapa antum hijrah hadir? Kenapa antum berubah? Kalau kehidupan hadirin sekarang sebelumnya menawarkan harapan yang sama, ngapain nggak berubah? Hanya kebodohan. Bukankah itu yang kita cari? Harapan bahagia di dunia dan di akhirat. Kita cari harapan bagaimana bahagia di alam barzakh.
Itu yang nggak ditawarkan bidang kita sebelumnya. Itu yang nggak ditawarkan dunia kita sebelumnya. Kita mencari harapan ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uratan, kufatan, gurlan buhma. Di saat setiap manusia dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, tanpa khitan, tanpa memakai alas kaki, di saat matahari 1 mil di atasnya, dan tidak bawa bekal sama sekali. Di saat manusia berhadapan dengan Rabbnya bila turjuman, tanpa penerjemah. Di saat dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, la yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Wa an umrihi fima afnah. Ditanya tentang umurnya, bagaimana dihabiskan. Dia ditanya tentang umurnya. Wa an syababihi fima ablah. Dia akan ditanya tentang masa mudanya, bagaimana dia habiskan masa muda. Wow. Masa muda dikulitin, hadirin, ditelanjangin kita masa muda. Kemana? Kenapa Anda ke sana? Kenapa Anda ke sana? Itu jam 11 malam di waktu weekend Anda kemana itu? Dengan siapa Anda waktu itu? Apa yang Anda minum? Apa yang Anda hisap? Apa yang Anda suntikan ke tubuh Anda? Anda buka kamar sama siapa waktu itu? Disebutkan dengan si A, apa yang Anda lakukan, dengan si B, apa yang Anda lakukan, dengan si C, Anda lakukan, dengan si D, apa? Dan nggak ada yang mau bantu kita. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Yauma yafirul mar'u min akhi, di saat orang tuh menghindar dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, menghindar dari ayah dan ibunya. Nggak mau gitu. Apa yang ayah dan ibu yang selama ini kita datangi setiap weekend, kita berikan hadiah, kita telepon, kita WA, ketika general check up kita antar, ketika nggak bisa berjalan kita dorong pakai kursi roda. Wa ummihi wa abi, dia menghindar dari orang tuanya. Wa sahibatihi wa bani, dan sebaliknya, seseorang akan menghindar dari pasangannya dan anaknya. Orang tua juga nggak mau tahu. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang akan berpikir tentang dirinya. Kata Nabi SAW, nafsi, nafsi, diri saya, diri saya. Bahkan Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum ba'd adu, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Dan para kekasih, para pencinta, para sahabat, para teman-teman karib pada hari kiamat akan menjadi musuh satu dengan lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka kita butuh harapan. Itu yang membuat kita duduk di sini hari ini. Kita butuh harapan, hadirin. Kita butuh harapan. Karena kita akan ditanya di hadapan Allah. Dan itulah fungsinya mengapa kita harus senang dengan Ramadan. Umar bin Abdul Aziz di akhir-akhir menjelang beliau wafat, beliau mengatakan, innakum lam tukhlaqu abatha wa lam tutraku sudah. Wa inna lakum ma'adan yanzilullahu fi lil fasli baina ibadih. Ketahuilah kalian tidak diciptakan begitu saja dan tidak akan dibiarkan begitu saja. Dan nanti kalian akan dikembalikan kepada Allah. Dan Allah akan turun untuk menyidang kalian semua, hadirin. Untuk menyidang kalian semua.
Umar bin Abdul Aziz memberikan pesan di akhir-akhir hayat beliau kepada kita. Memberikan pesan surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai 116. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian berpikir bahwa kami menciptakan kalian begitu aja dan kalian tidak dikembalikan kepada kami? Kalian berpikir kalian bebas hidup di dunia begitu aja? Pergi ke sana, pergi ke sini, nyoba sana, nyoba sini, main sama sana, main sama sini, bebas ke sana, bebas ke sini, check in sana, check in sini, makan A, makan B, minum A, minum B, lalu Anda nggak dikembalikan kepada kami. Kalian berpikir demikian? Oh, keliru kalian. Fata'ala Allahul Malikul Haq, la ilaha illahu. Maka maha tinggi Allah, Raja yang maha benar. Kata Ibnu Katsir, maha tinggi Allah. Kalau pemikiran Anda sedangkal itu, nggak mungkin Allah biarkan itu. Artinya, kata para ulama, kalau kita diciptakan hanya dibebaskan begitu aja, suka-suka, silakan maksiat, dan kalian nggak ditanya di hari kiamat, itu berarti Anda merendahkan orang serendah-rendahnya. Fata'ala Allah, maha tinggi Allah, nggak mungkin lah. Nggak ada cerita kayak begitu. Itu sama saja melecehkan Allah. Itu sama saja merendahkan Allah. Itu yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz. Anda akan ditanya di hadapan Allah. Dibongkar hadirin. Wa an umrihi fima afna. Anda akan ditanya tentang umurnya, umur Anda. Umur hadirin. Umur. Apa arti umur? Waktu. Bagaimana Anda habiskan? Tahun demi tahun, bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik. Orang umum itu di BAP oleh polisi, itu keringat dingin. BAP itu 7x24 jam ditanyain. Enggak. Kita hanya ditanya di jam kejadian. Anda di mana pada saat jam kejadian? Itu pentingnya minta ampun. Dan mungkin ada di antara kita udah pernah ngalamin itu. Setengah mati hadirin. Deg-degan, keringetan. Yang biasa ngejok, yang biasa ngelucu, bungkam, mingkem. Padahal mungkin bukan dia yang bersalah juga. Lalu bagaimana kalau pertanyaannya 7x24 jam, Anda ngapain aja pekan ini? Oke, hari Senin, pagi Anda ngapain? Duha Anda ngapain? Jam 10, jam 11 Anda ngapain? Jam 12 Anda ngapain? Jam 1, jam 2 Anda ngapain? Jam 2:15 Anda ngapain itu? Jam 2:30 Anda ngapain? Siapa yang bisa jawab hadir? Makanya kan kata Nabi SAW, kalau kalian punya ilmu sebagaimana yang saya punya, la dhahiktum qalilan wa la baqaitum katsira kama qala. Anda akan sedikit tertawa dan akan Anda banyak nangis. Itu kata Nabi SAW. Kalau ilmu Anda sama kayak saya, Anda nggak akan segembira ini. Itu Nabi bicara dengan siapa? Pertama kali. Dengan hadirin. Dengan saya. Nabi SAW pertama kali bicara hal ini dengan para sahabat. La baqaitum katsira. Anda akan banyak menangis, kata Nabi SAW. Ini nggak mudah. Apa yang bisa kita jawab? Kita yang usia 30 tahun, gimana jawabnya coba? Kita yang 30 tahun nggak jelas kemana. Kita yang 40 tahun nggak jelas kemana. Kita yang mungkin 50 tahun nggak jelas kemana.
Gimana cara nggak jawab? Oke, ketika kita sudah putuskan untuk berubah, bertobat, berhijrah, emang langsung baik gitu? Emang lifestyle kita seperti Imam Ahmad? Gitu. Langsung. Emang lifestyle kita seperti Imam Syafi'i rahimahullah? Emang lifestyle kita seperti Imam Al-Buaiti rahimahullah ta'ala? Emang lifestyle kita seperti Imam Nawawi yang setiap hari punya 12 sesi kajian? Hadirin Allah, enggak kan? Masihlah main ke sini, nanti ini ke sini. Masihlah habis kajian nggak langsung pulang atau nanti ngobrol. Kajian sejam, kongkonya 4 jam. Gitu. Pulang rumah jam 1, ditanya dari mana? Kajian. Iya benar, kajian. Kajian selesai Isya. Itu gimana ngejawabnya? Orang tua dibelokinya insya Allah gampang lah hadirin. Insya Allah lah. Tapi gimana belokin di hari kiamat itu? Bukankah kehadiran Ramadan adalah harapan hadirin sekalian? Bukankah ketika kita mendengar Lailatul Qadri khairu min alfi syahr, itu bukan sebatas ayat, itu bukan sebatas sebuah ayat berita. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Itu bukan tentang berita, itu harapan. Khususnya kita seorang pendosa. Kita semangat gitu. Dan kita tahu bahwa meraih Lailatul Qadar gak sesimpel itu. Kita harus start dari awal. Kita pengalaman di tahun lalu, kita pengalaman di 2 tahun lalu, kita pengalaman di 3 tahun lalu. Dan perlu kita ingat, tahun ini agak berbeda dengan 2-3 tahun yang lalu. Tahun ini kembali terbuka. Ada banyak orang hadirin sekalian. Pandemi tahun pertama, itu adalah momen pertamanya menghatamkan Al-Quran. Kenapa? Karena di rumah aja. Sebelum pandemi gak pernah khatamkan Al-Quran di Ramadan. Gak pernah. Dan itu hikmahnya, gak bisa kemana-mana. Tahun ini kita kembali ke sebelum pandemi ya, secara suasana. Oh ya, jangan lupa itu. Tahun ini berbeda dengan tahun lalu, khususnya 2 tahun lalu, khususnya lagi 3 tahun lalu. Kalau kita nggak berbenah, bahaya kita. Kita akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, tolong persiapkan. Umar bin Abdul Aziz melanjutkan, faqad khaba wa khasir man kharaja min rahmatillahi allati wasi'at kulla syai'. Sungguh rugi orang yang keluar dari rahmat Allah yang rahmatnya mencakup segala sesuatu. Rugi hadirin. Dan bicara rahmat, kita nggak bisa lepaskan dengan Ramadan. Itulah alasan mengapa khutbah ini dibawakan oleh para ulama di penghujung Sya'ban menuju Ramadan. Sebagaimana yang dibawakan oleh Ibnu Rajab dan Lataiful Ma'arif. Hadirin yang Allah muliakan, sungguh rugi orang yang keluar dari rahmat Allah. Dan bicara rahmat nggak bisa dipisahkan dengan Ramadan. Itu bulan rahmah. Maka barang siapa yang kehilangan momentum, rugi kata para ulama. Dan sungguh rugi orang yang diharapkan surga. Padahal surga itu lebarnya seluas langit dan bumi.
Hadirin Allah muliakan. Maka sambutlah Ramadan tahun ini dengan penyambutan orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu senang, gembira, bahagia, dan nggak dibuat-buat. Ini spontanitas, hadirin. Spontanitas. Dalam arti itu bukan spontanitas, itu natural gitu maksudnya. Kenapa? Karena iman. Nggak bisa. Kalau iman kita bermasalah, masuk Ramadan nggak bisa kita senang. Kecuali kalau cuma basa-basi. Lalu copy paste ucapan selamat datang Ramadan gitu aja. Lalu di-share ke semua nomor yang ada dalam handphone kita. Tapi apakah kita benar-benar gembira? Belum tentu. Apakah benar-benar kita bahagia? Belum tentu. Saya loncat sedikit lalu di penghujung khutbah tersebut Umar bin Abdul Aziz mengatakan, fattaqullaha ibadallah qabla nuzulil maut. Maka bertakwalah kepada Allah wahai hamba-hamba Allah sebelum datangnya kematian. Bertakwalah kepada Allah sebelum datangnya kematian. Wanqidha'i mawaqitihi, dan bertakwalah sebelum waktumu habis di dunia. Hadirin, kalau Allah kasih kesempatan kita bertemu di Ramadan tahun ini, maka manfaatkan. Karena kita nggak tahu ajal kita. Karena kita nggak tahu kapan hari kematian kita. Karena kita nggak pernah mengerti hal tersebut. Dan itu yang diwanti-wanti. Kata para ulama, kam min ustaqbalin yawman la yastakmilhu. Betapa banyak orang yang memasuki waktu pagi dengan senyum, dengan energik, dengan aktif. Tapi ternyata dia tidak pernah bisa menyelesaikan hari tersebut. Wa min mu'ammirin gadan la yudriku. Dan betapa banyak orang yang punya cita-cita di hari esok. Punya mimpi di hari esok. Punya impian di hari esok. Punya harapan di hari esok. Tapi ternyata ia tidak pernah bertemu dengan hari esok. Hadirin Allah muliakan. Betapa banyak orang yang hidup di waktu pagi, masih sarapan bareng, masih ketawa, masih ngumpul segala macam. Lalu pada zuhur di WA group kita mendengar berita tentang wafatnya beliau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa banyak orang. Hari ini kita ketemu tentang beliau dan beliau cerita tentang mimpinya tahun depan. Bicara tentang harapannya di 3 tahun ini. Kita ketemu dengan beliau dan beliau lagi menceritakan rencana pernikahannya dengan sosok yang dia mimpikan selama ini. Tapi ternyata besoknya kita mendapatkan berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum itu terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan datang dan akan menghadapi kematian. Dan Umar bin Abdul Aziz yang memberikan khutbah ini, kita simak. Kata beliau, wa inni la aqulu lakum hadhil maqalata wa ma a'lam inda ahadi min adh-dhumi akthar mimma a'lam indi. Lalu beliau menyampaikan bahwa
sesungguhnya aku menyampaikan kalian nasihat ini dengan sebuah keyakinan, aku tidak tahu ada seorang pun di muka bumi ini yang lebih banyak dosanya dibanding diriku sendiri. Gitu. Jadi beliau mengatakan, saya bukan saya bukan judgmental. Saya nggak menjudge Anda banyak dosa, saya nggak menjudge Anda banyak ini. Ini tentang diri saya. Nggak ada orang yang lebih banyak dosa di ruangan ini atau misalnya di tempat ini kecuali diri saya, kata Umar bin Abdul Aziz. Tapi ini nasihat buat kita semua. Walakin astagfirullah wa atubu ilaih. Namun aku beristighfar kepada Allah dan aku bertobat kepada Allah. Lalu beliau mengangkat salah satu ujung baju beliau, wabaka hatta syaiq. Lalu beliau menangis hadirin. Habis nasihatin gitu. Kalian akan dihisab, kalian akan ditanya oleh Allah. Kalian akan disidang sama Allah SWT. Lalu setelah itu semua, ini tentang saya. Nggak ada yang lebih banyak dosa dibanding diri saya. Lalu beliau menangis. Tsumma nazala 'anil mimbar. Lalu beliau turun dari mimbar beliau. Fama 'ada ilal mimbar ba'daha hatta mat. Dan ternyata semenjak itu sejarah mencatat beliau tidak pernah naik kembali ke mimbar tersebut selama-lamanya. Beliau wafat. Gitu. Setelah beliau mengingatkan kematian kepada banyak umat, saya itu beliau yang wafat. Nggak ada yang tahu hadirin sekali. Kita nggak pernah tahu. Beliau wafat. Itu ternyata khutbah terakhir beliau di mimbar tersebut. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, mari kita coba renungkan. Ini kesempatan dari Allah SWT. Kalau Allah kasih kesempatan kita di Ramadan, maksimalkan. Totalitas. Habis-habisan. Dan 5 hari ini persiapan. Perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Perbanyak berdoa kepada Allah. Allah membalikna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Ya Allah, berikanlah taufik untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Ya Allah, sehatkan kami di bulan Ramadan. Dan itu hal penting hadirin sekalian. Semoga Allah kasih taufik. Kita akan lanjutkan pada salat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan. Sekali lagi minta dan banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sampaikan kita dengan bulan Ramadan dengan kondisi yang baik, iman yang sehat, hati yang bersih, sehingga kita bisa beribadah dengan baik dan maksimal. Dan perbanyak istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena istighfar akan memberikan kekuatan sebagaimana yang Allah firmankan. Lalu tawakal Allah Subhanahu wa taala. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buka sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini, khususnya persiapan menuju Ramadan. Wassallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan?
Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz, tim para ulama dan kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, bagaimana cara bagi kami pekerja kantor yang mungkin ada shift bergantian untuk bisa dikatakan maksimal di bulan Ramadan? Jazakallahu khairan. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, kembali kepada niat. Kuncinya itu niat. Sebagaimana sebagian sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum pernah menyampaikan, inni ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Aku itu berniat, aku berniat baik pada saat aku tidur, sehingga aku berharap aku dapat pahala pada saat aku tidur, sebagaimana aku berniat baik pada saat aku beraktivitas. Jadi para sahabat dulu itu sangat-sangat efisien pola hidupnya, hadirin. Mereka bukan hanya mengejar pahala pada saat sholat, pada saat puasa, pada saat berzikir, tapi mereka pun mengejar pahala pada saat mereka tidur. Nah, kalau tidur saja bisa melahirkan pahala jika niatnya tepat. Niatnya sebagai sarana beribadah, sebagai charger kekuatan fisik agar bisa dipakai untuk qiyamul lail, agar bisa dipakai buat salat subuh, agar bisa dipakai untuk puasa Ramadan, karena kita butuh tidur yang cukup. Lalu bagaimana dengan bekerja? Gitu. Bagaimana dengan bekerja? Sedangkan Nabi SAW telah memuji Nabi Daud karena beliau hidup dengan jerih payah kedua tangannya sendiri. Jadi bekerja adalah sunnahnya para Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu bagaimana dengan bekerja sedangkan Nabi SAW memerintahkan kita untuk menafkahi diri kita dan tidak bergantung kepada orang lain? Bagaimana dengan bekerja sedangkan Nabi kita SAW mengatakan dinarun anfaqtahu, satu dinar yang kau berikan kepada fakir miskin, wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dan satu dinar yang kau berikan kepada atau diberikan di jalan Allah, dan satu dinar yang diberikan kepada hamba sahaya, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan satu dinar yang kau berikan kepada keluargamu, a'dhamuha ajran, yang paling besar pahalanya adalah satu dinar yang kau berikan kepada keluarga. Dan kita bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita, itu pahala besar. Jadi satu dinar yang kita berikan kepada keluarga itu lebih besar daripada satu dinar yang diberikan kepada fakir miskin. Jadi ketika ada seseorang bekerja dengan niat yang benar, dengan catatan, bukan karena terfitnah dengan harta, bukan karena orientasi uang di Ramadan atau orientasi omset materi di Ramadan, tapi memang dia harus bekerja. Dan nggak ada opsi lain, dia nggak punya cuti, mungkin dia upah harian dan pas-pasan. Lalu di hari yang sama ada saudaranya yang berinfak kepada fakir miskin dengan nominal yang sama, dengan nafkah yang dia bisa berikan kepada keluarganya. Maka kata Nabi SAW, a'dhamuha ajron, yang paling besar pahalanya yang kasih kepada keluarga. Ini pahala besar. Jadi niatkan untuk sebagai sarana beramal soleh, karena bulan ini adalah bulan untuk para ahli ibadah dan bulan untuk para orang-orang yang beramal soleh, yang memiliki kegiatan yang positif, yang baik, dan seterusnya. Jadi ini pahala besar, hadirin sekalian. Nah, niat, mulai dari niat, gitu. Niatkan dengan benar. Baru kalau kita punya kesempatan untuk cuti, kesempatan untuk
untuk libur tanpa mendolimi akad, tanpa mendolimi pihak lain, maka ambil kesempatan tersebut. Ambil kesempatan tersebut. Dan memang harus diperjuangkan. Sebagaimana yang dulu saya pernah sampaikan bahwa ada salah satu teman dan jamaah itu, beliau bekerja di perusahaan besar, tapi selalu berhasil libur 1 bulan penuh di Ramadan. Selalu berhasil ambil cuti 1 bulan full, 1 bulan full. Gimana caranya? Beliau korbankan cuti beliau di 11 bulan yang lain. Gak ambil cuti. Gak ambil cuti. Kecuali Sabtu Ahad atau libur nasional atau libur long weekend. Sebenarnya gak ambil cuti. Hidup itu perjuangan, hidup itu pilihan, hadirin. Nah, ambil sisi-sisi itu. Jadi tricky dengan positif lah gitu. Tricky dengan positif. Itu penting. Lalu bagi kita yang nggak bisa libur juga, gunakan waktu semaksimal mungkin. Dan lebih baik rugi uang dalam tanda kutip daripada rugi waktu. Ada sebagian atau ada orang di Ramadan itu berusaha memaksimalkan waktunya yang ada. Dan dia korbankan uangnya. Dan mengorbankan uang di Ramadan, pahala apa tidak? Pahala jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia lakukan? Saya mau tanya pengalaman kita di Ramadan secara umum. Ketika rush hour, ketika pergi kantor, pulang kantor, macet apa nggak sih Ramadan? Wih, luar biasa. Orang khususnya di pulang kantor ya, orang berlomba-lomba buka di rumah atau punya bukber bareng di sebuah tempat atau rumah makan. Macetnya luar biasa. Maka ada sebagian orang itu di Ramadan itu, antum di Ramadan kalau pulang naik kendaraan umum butuh berapa jam pulang? Ngomong kerja nggak? Pengangguran? Susah nih bos. Saya nggak kerja soalnya. Ada yang, bahkan ada sebagian naik motornya 1,5 jam. Naik motor tuh. Kalau naik mobil bisa 2 jam, 2,5 jam. Macet luar biasa. Nah, apa yang dilakukan sebagian pihak? 1 bulan Ramadan itu beliau liburkan motornya atau mobilnya, naik taksi hadir. Orang kaya Ustaz, enggak, pas-pasan juga. Karena dia nggak bisa ngambil cuti. Kenapa naik taksi? Biar dia dapat window antara kantor dan rumahnya. Lumayan 2 jam. Dia baca Quran dia di taksi. Dia baca Quran 2 jam. Aku tuh nggak bisa baca Quran kalau di mobil. Oke, tidur. Lumayan. Tidur untuk bangun. Begitu sampai rumah, fresh. Kita kalau naik motor sampai rumah udah babak belur hadirin. Gitu loh. Udah remuk-remuk terus dihajar dengan apa? Dengan kolang-kaling, dengan es kelapa, kopior, bukan kelapa murni loh, kopior, lalu apa namanya, kolak pisang, lalu bakwan dan teman-temannya itu, terus tahu isi, lalu risol, lalu cakwe, lalu pastel, dan itu semua sebelum sholat maghrib. Lalu pada sholat maghrib nasi rames padang dengan rendangnya, lalu otak, lalu kepala ikan kakap. Ya habis itu kan bismillahirrahmanirrahim ya. Oh gimana mau terawih? Udah nggak bisa udah. Udah lemas, udah capek, udah lemas, udah nggak kuat. Dia nggak bisa dibohongi. Tubuh memang punya keterbatasan. Nah terus gimana dong? Nah sebagian orang seperti itu. Dia rugi lah.
Tapi dia punya waktu itu paling mahal hadirin. Kenapa kita nggak bisa korbankan di Ramadan? Karena cuti nggak bisa diambil, ya udah ambil window di perjalanan. Tapi kalau taksi sebulan juga tekor, sholat juga nggak khusyuk Pak Ustadz, pikiran. Ngutang, emang fisik fresh tapi pikiran tuh buyar, harus ngutang sana, ngutang sini. Ada sebagian orang itu teman-teman, pulang jam berapa biasa kalau kantor? Kantor pulang jam berapa sih? Jam 4 atau jam 4 setengah 5 gitu ya. Biasanya kan kalau Ramadan kan pada langsung bubar gitu. Kalau orang Betawi bilang langsung ngacir dan seterusnya. Ada orang-orang tuh nggak pulang. Ngapain? Stay aja di kantor. Dia pergi ke musola kantor atau ke masjid kantor. Atau masjid yang dekat dengan kantornya. Ngapain? Baca Quran. Dan dia dapat 1 jam baca Quran. Atau 1,5 jam baca Quran. Gitu loh. Dapat 1,5 jam baca Quran. 1,5 jam baca Quran. Hadirin dapat berapa juz? Kalau lihat wajah-wajah kayak begini, 4 juz lah ya. Terlalu husnudon ya. Terlalu husnudon juga nggak baik ya. Terlalu baik sangka, susah, serba salah ngadepin hadirin. Buruk sangka salah, baik sangka juga nggak tepat. Orang kalau lancar baca kan 20 menit. 20 menit kali 4, 80 menit, dapat 1,5 jam. 4 juz. Jadi sebenarnya berapa 1,5 jam? 6 juz. Boleh, Masya Allah. Ya udah, apa-apa 6 juz. Udah lumayan kan dapat 6 juz tuh misalnya. Lalu adzan maghrib buka di kantor, habis itu nunggu sholat isya, dapat waktu window dapat 30 menit, baca lagi 1 juz lagi, gitu. 7 juz tuh, gitu. Sholat isya, habis isya taraweh, habis taraweh Jakarta masih macet nggak? Masih lah, pada bubaran bukber. Nah, sebagian mereka nggak langsung pulang. Belum pulang, baca lagi, dapat 1 jam lagi baca. Misalnya selesai tarawih di masjid dekat kantor berapa? Sejam misalnya. Misalnya 8:30 udah selesai. Mereka baru pulang di atas jam 9 atau jam 10. Tapi biasanya di atas 9 lah. Atau 9:30 pulang. Dapat 1 jam. 1 jam tadi berapa? 20 menit kan? Berarti dapat 60 menit dong. Dapat 3 juz. Berarti 10 juz. Masya Allah. Kok lemes sih gimana? Ya Allah. Sehari 10 juz pekerja. Berarti antum khatam per 3 hari. Itu dong penuntut ilmu. Lo beneran, ini bukan khayal, bener 20 menit kalau antum. Coba deh. Makanya baca Qurannya yang lancar. Tapi nggak boleh suudzon juga ya. Antum benar-benar pentadaburannya dalam gitu ya kalau baca Quran. Ya udah mungkin 10 juz, 8 juz lah, 5, 7 juz. Itu benar. Pulang yang kalau dia pulang di sebelum maghrib 2 jam, dia pulang 9:30, dia pangkas 1 jam. Bahkan bisa 40 menit. Bahkan ada yang cuma 30 menit. Udah kosong. Dan dia atur keluarganya di jam segitu juga, masih bisa ngumpul sama istri, bisa ngomong sama anak, 1/2 jam, tapi quality time-nya oke, tidur. Pasar. Banyak hal yang bisa dimainkan loh hadirin sekalian. Asal jujur sama Allah Subhanahu wa taala.
Dan cari trik antum masing-masing. Dan nggak haram, nggak zolimin orang, nggak ngambil hak orang, bisa. Ingatlah sebuah kaidah, idza daqal amru ittasa' wa idza tasa'a daqa. Kalau kondisi itu menyempit, maka justru akan terbuka. Itu manusia. Justru kalau lapang, sempit kita. Ide-ide besar itu ketika terdesak, hadirin. Ya. Langkah-langkah besar itu ketika krisis. Pahlawan itu tampil ketika krisis, bukan ketika lagi santai. Kan semua demikian. Jadi maksimalkan lah. Nggak ada alasan lah, nggak ada alasan. Allah mudahkan di Ramadan. Allah mudahkan kita di Ramadan. Asal kita jujur sama Allah. Intas tukila yastuka, jika Anda jujur kepada Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Dan itu baru mainkan apa, pulang belum pagi. Pagi habis sahur, salat subuh, berangkat kita. Walaupun masuk jam berapa kalau kantor? Kalau Ramadan? Jam 8. Tapi tetap bisa berangkat biar dapat window yang oke gitu loh. Orang lain masih santai-santai, kita udah berangkat. Tetap dapat waktu sama quality time dengan keluarga. Dan maksimalkan waktu dengan keluarga ketika sahur gitu loh. Habis sahur, persiapan, sholat subuh langsung berangkat aja kantor. Nggak usah pulang lagi. Bahkan lebih cepat. Kita nggak kena rush hour, kita nggak kena kemacetan berangkat kantor. Bisa baca lagi. Itu bisa dapat 2 jam loh. 2 jam. 2 jam tadi dengan kecepatan 20 menit berapa? 6 juz. 6 juz di pagi, 10 juz di sore dan malam. Berarti satu hari 16 juz. 2 hari khatam. Masya Allah. Mohon maaf ya. Berarti tadi itu yang Anda bilang 3 hari khatam agak-agak suudzon, meremehkan. Saya minta maaf, saya tarik lagi. Berarti 2 hari khatam. 2 hari khatam, 2 hari khatam. Ya, beda-beda tipis dengan Imam Syafi'i lah. Duanya. Kalau Nabi Imam Syafi'i kan 2 kali khatam per hari, antum 2 hari khatam. Bisa kok. Kenapa nggak bisa? Cuman kita ini nggak berkah waktu kita, itu masalahnya. Dan kita buang-buang waktu, ngecek inilah, ngelihat itulah, habis waktu. Dan bukan hanya habis waktu, sadarkah kita ketika kita buka hal-hal yang nggak bermanfaat, itu bukan hanya waktu habis secara kuantitas, tapi itu menghilangkan keberkahan secara kualitas waktu. Itu yang jadi masalah. Coba komit, makanya kita bicara pada malam hari ini persiapan Ramadan harus maksimal lah. Bisa, kenapa nggak bisa? Dan ada banyak cara. Ada banyak cara. Dan setiap orang beda-beda. Setiap orang beda-beda. Tapi kita harus yakin bahwa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam sebuah kesempitan ada banyak kemudahan. Dan maka mainkan berbagai macam kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Jangan terpuruk karena terlalu fokus pada kesulitan itu. Ada banyak kemudahan. Ada banyak kemudahan. Terus diskusi sama teman-teman. Saya punya masalah gini, ada solusi nggak? Mungkin ada pengalaman, ada trik, ada ini, agar saya bisa manfaatkan. Ada banyak hal. Ada banyak hal. Sayang kalau cuma 1 bulan kok hadirin. Masa nggak bisa 1 bulan? Allah kasih kita 12 bulan, 1 bulan lah kita perjuangkan. Allah Ta'ala alam. Jadi nggak ada alasan jadi pekerja. Justru berkah kalau kita niatnya benar. Allah mudahkan kita. Allah akan berikan taufik kepada kita. Allah Ta'ala alam bisawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa merahmati para ulama kita, orang-orang yang mereka sayangi, para guru kita, orang tua kita, jalur din, khususnya Ustadz, keluarga, tim, dan setiap muslim dimanapun berada. Amin wa iyyakum. Jazakallahu khairan. Izin bertanya, bagaimana kalau kondisi hati kita terkadang sedih, sesak karena perasaan belum bisa khusyuk patuh kepada Allah. Misalnya dalam sholat atau setelah gagal bersabar. Di momen lain, alhamdulillah hati bisa merasakan ketenangan saat Allah anugerahkan kesempatan khusyuk. Kelak, bagaimana kondisi kita di alam kubur kalau seperti ini Ustadz? Apakah rasa sedih sesak itu masih wajar? Atau harus segera hilang dan berganti menjadi optimis? Mohon penjelasan Ustadz, semoga Allah berikan taufik jazakallahu khair Ustadz wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa tugas kita bukan menjadi orang yang sempurna. Tugas kita bukan berarti mengisi full sisi pahala lalu memastikan tidak ada dosa di buku catatan kita. Tapi tugas kita adalah jadilah orang soleh dengan cara amal dan pahala kita lebih banyak daripada dosa-dosa kita. Itu aja sebenarnya. Coba kita simpelkan. Jangan terlalu terbebani gitu loh. Optimis lah. Yu'jibunil fa'lu kata Nabi SAW. Nabi suka optimisme. Dan semua orang saya rasa mengalami proses itu. Ada waktu kita nggak khusyuk, ada waktu kita belum stabil. Tapi kita harus terus naik kelas dan meminimalisir interval ketidakstabilan itu sampai benar-benar kekhusyuan kita lebih dominan daripada ketidakkhusyuan kita. Maka kita orang soleh, biidznillah ta'ala. Dan itu yang harus kita incar. Dan caranya, hadirin, banyak di antara kita berpikir bahwa salat khusyuk itu hanya berkaitan pada saat takbiratul ihram sampai salam. Dijelaskan para ulama seperti Ibnul Qayyim dan lain-lain bahwa kekhusyuan ketika kita ibadah atau ketika kita sholat itu sangat dipengaruhi oleh pola hidup kita di luar sholat kita. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan hati itu bisa berkhianat. Ketika kita berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan berkhianat kepada kita. Kita minta dia khusyuk, dia nggak mau khusyuk. Maka perbaiki pola hidup kita di luar sholat, niscaya Allah akan berikan kita khusyuan ketika kita sholat. Dan terus perbaiki. Perbanyak istighfar kepada Rabbul Alamin. Allahu ta'ala alam. Lalu yang terakhir, sebelum kita tutup hadirin sekalian, semoga Allah pertemukan kita di Ramadan 1444 Hijriah tahun ini. Dan kalau kita dipertemukan berarti pekan depan kita akan kajian di sore hari yang lebih cepat daripada waktu normal, tapi itu waktu biasa kita setiap Ramadan. Dan kembali saya ingatkan bahwa kita berusaha membudayakan kultur tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yadul ulya khairun minadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kita berusaha membangun kultur man fattara sha'iman, barang saya memberikan makan kepada orang yang berbuka pada saat dia berbuka puasa, maka Allah akan memberikan pahala orang tersebut. Dan pada saat kita berkumpul di majelis ini kesempatan kita mendapatkan pahala orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang berusaha baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seringkali sulit ditemukan di tempat-tempat lain. Maka sekali lagi kembali kita berusaha menjalankan kultur kita di Ramadan-Ramadan yang sebelumnya untuk saling traktir iftar, kita bawa makanan berbuka lalu kita berikan kepada saudara kita semampu kita gitu loh. Jadi kita berikan makanan berbuka kepada saudara kita, dan sekali lagi saudara kita penuntut ilmu yang bisa jadi bacaan Qur'annya lebih banyak daripada kita pada hari itu, bisa jadi keikhlasannya lebih tinggi daripada kita. Ini kesempatan dan kita harus latih. Jangan sampai kita ke rumah Allah misalnya hanya ingin dapat makanan gratisan gitu loh. Kalau nggak punya uang nggak masalah.
Tapi harus ada perasaan sebagaimana para sahabat untuk ingin lebih baik lagi, ingin lebih baik. Orang-orang miskin di zaman sahabat kan mengatakan dhahaba alud duthuri bil ujur. Orang-orang kaya itu mengalahkan kita dengan membawa berbagai macam pahala. Jadi pada saat banyak pihak ingin dikasih, orang-orang miskin di zaman sahabat ingin memberi dan risih kalau dikasih terus. Risih diberi terus. Kapan saya kasihnya? Tapi mereka nggak punya uang. Makanya mereka lapor ke Rasulullah SAW. Nah ini kesempatan bagi kita, semampu kita. Jadi kita bawa makanan berbuka atau iftar lalu kita berikan kepada saudara kita. Dan karena ini untuk saudara kita, apalagi penuntut ilmu, orang yang ingin berusaha baik, orang yang berubah, kasih menu yang layak, semampu kita, gitu. Semampu kita. Jadi kalau kita mampu ayam, ya jangan bawa ayam apa? Kenapa sih tempe itu selalu identik di bawah ayam? Ada masalah apa antum dengan tempe? Gitu loh. Iya. Tempe itu protein nabati sehat loh hadirin. Selalu ditaruh di bawah ayam ya gitu loh. Tapi tempe nggak pernah baper alhamdulillah. Tetap aja antum rendahin, pas beli tempe nolak nggak? Lo dulu jatuhin gua, sekarang beli gua. Enggak juga gitu loh. Ternyata kita tuh lebih baper daripada tempe sebenarnya. Kita tuh gampang baper. Jadi intinya kalau kita mampu menu 20.000 ya jangan 19.500 lah. 20.000 lah, hitung-hitungan banget 500. Kalau mampu ini, tapi juga jangan mubadir gitu loh. Jadi ya nggak perlu juga menunya 600.000 satu menu untuk satu orang. Kalau 600.000 kan kita bisa kasih banyak orang. Sekali lagi ini kesempatan kita untuk mendulang pahala banyak. Bisa jadi satu hari kita bisa dapat 20 pahala puasa. Karena kita kasih 19 orang plus satu diri kita. Kita bisa dapatkan 25 pahala puasa. Karena kita kasih 24 orang. Dan apalagi di tengah-tengah penuntut ilmu yang berusaha beribadah, berusaha mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, berusaha ikhlas, berusaha baik, dan berusaha berkualitas. Jadi ini kesempatan kita, maka insya Allah kita akan kembali menjalankan kultur tersebut. Mentalitas kita ketika kita bertobat harus mentalitas memberi dibanding menerima. Tapi kalau ada orang memberikan tanpa kita berharap dan tanpa kita tergiur dan merendahkan diri kepada materi, maka kata Nabi SAW, silakan diambil. Wallahu ta'ala misal, jazakallahu khairan, semoga Allah terima amal ibadah kita dan semoga Allah pertemukan kita dan semoga Allah memberikan taufik agar kita bisa menjalani Ramadan tahun ini dengan baik, dengan maksimal. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Masih ingat semangat sebaik-baik Ramadan tahun lalu? Alhamdulillah, Allah mampukan kita berjuang beramal bersama di Ramadan silam. Bersama berjuang menyiapkan dan mengantarkan bahan pangan, energi bagi saudara-saudara muslim yang berpuasa di bulan penuh rahmat dan ampunan. Bersama berjuang memuliakan penuntut ilmu dan saudara duafa. Bersama berjuang berbagi kebahagiaan menjelang hari Id. Atas izin Allah, lebih dari 10.000 jiwa muslimin telah merasakan manfaat dari program-program sebaik-baik Ramadan 1443 Hijriah. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah mampukan kita berjuang lebih maksimal di Ramadan ini. Mari ambil bagian dalam perjuangan bersama di sebaik-baik Ramadan tahun ini. Salah satunya dengan berbagi paket energi Ramadan. Insya Allah, paket akan diantarkan kepada ahli ilmu, penuntut ilmu, dan fakir miskin di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia. Salurkan sedekah terbaik kita melalui Bank Syariah Indonesia 111-815-557 atas nama Yayasan Muhajir Peduli Indonesia. Sebaik-baik Ramadan, Muhajir Project Peduli.